Oke, pagi hari ini saya membawa judul Menang Atas Racun Tawar Hati, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan bagi saudara. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan bersifat kekal. Ya. Menang atas racun tawar hati. Ya. Apa sih tawar hati ini? Mengapa tawar hati ini dikatakan racun? Kita harus menang sebagai orang-orang yang sudah menerima kuasa daripada Tuhan. Kita harus menang terhadap namanya racun tawar hati, karena tawar hati ini merupakan racun yang sangat berbahaya. Mengapa? Kenapa tawar hati? Di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bisa juga saya katakan, jika engkau tawar hati pada waktu masa sulit kita, kecilah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan. Kita tidak akan mengalami kebangkitan. Kita tidak akan ada kekuatan untuk melawan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan dikatakan tawar hati ini juga merupakan penghambat daripada visi Tuhan. Visi Tuhan sudah ditaruh pada setiap kita. Namun kalau kita tidak ada perjuangan, tidak ada kekuatan, malah kita tawar hati, itu sangat membuat kita tidak bisa mengalami kemenangan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya kita harus lawan tawar hati ini. Karena tawar hati ini racun. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ayat yang telah kita baca tadi, jelas dikatakan di sini secara jelas bahwa manusia itu terdiri dari manusia lahiriah dan batiniah. Lahiriah kita bisa dilihat gambarnya, manusia lahiriah itu semakin mengalami penurunan. Manusia dari bayi sampai tua bahkan mengalami kematian. Manusia lahiriah sangat terbatas kekuatannya. Sangat merasakan dikatakan kelemahan tubuh. Ada kesusahan hidup, menurun. Tetapi sekalipun kita mengalami penurunan, bahkan dunia ini pun juga mengalami penurunan, tetapi kita harus bangun manusia roh kita, manusia batiniah kita. Sekalipun keadaan fisik kita sudah semakin tua, tetapi ketika roh ini kita bangun terus, kita bangun manusia roh kita, kita pandang kepada Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat. Bahkan di dalam Yosua 1 dikatakan, Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita pergi senantiasa ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan fisik kita, di dalam ketidakberdayaan setiap kita, ada kekuatan Allah yang semakin berlimpah-limpah jika kita terus membangun manusia roh kita. Kita terus memandang kepada Tuhan.
Sebab dikatakan, tadi saya katakan, dunia ini semakin mengalami kemerosotan. Yang jahat semakin jahat. Ya, banyak terjadi perang, kelaparan, kemiskinan, kejahatan di mana-mana. Bahkan keadaan alam. Kita bisa lihat kondisi saat-saat ini yang terus terjadi di dalam dunia ini. Kalau orang tidak membangun, kita tidak membangun manusia roh kita, tidak membangun hidup kita kepada Tuhan, tidak berpegang, tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan, pasti akan dilanda ketakutan, ada kekhawatiran, sakit penyakit, ketidakpastian, kekhawatiran, keraguan-raguan dalam hidup. Hari ini firman Tuhan mau berpesan, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hati saudara. Saudara harus memiliki yang namanya fighting spirit. Harus mempunyai roh yang lawan terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Jika engkau hari ini sedang sakit, katakan, aku sudah sembuh. Saya percaya darah Yesus sudah tertumpah di atas hidupku, sudah dibayar mahal. Hidupku sudah dibayar mahal oleh darah Yesus. Aku sudah sembuh. Aku sudah pulih. Keadaanku akan semakin baik-baik, akan semakin luar biasa dan semakin bertambah-tambah luar biasa jika kita tetap terus memiliki pengharapan, jika kita tetap terus memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan kekhawatiran, bahkan ketakutan, sakit penyakit, semua hilang, semua sirna, sudah diselesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita tetap terus membangun manusia roh kita ini, ya, Tuhan itu akan menguasai pikiran, perasaan, kehendak kita. Tuhan akan menguasai jiwa kita. Karena ketika kita membangun roh kita di dalam Tuhan, ada kuasa daripada Tuhan yang terus menerus berlangsung. Terus menerus di sepanjang di dalam hidup kita, yang akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, roh Allah di dalam diri kita akan mengambil alih jiwa kita, mengambil alih pikiran kita, mengambil alih perasaan kita, mengambil alih setiap tindakan kita, untuk kita mengalami kebangkitan, untuk kita tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan itu pula jiwa, ketika Tuhan mengambil alih jiwa kita, itu semua diselaraskan sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan itu semua diselaraskan di dalam tujuan kekekalannya. Kita harus terus menjaga hati kita. Sebab dikatakan hati itu adalah pancaran kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, maka disitulah terpancar kehidupan. Ketika hati ini tetap terjaga, ketika hati ini tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita akan tetap terus memuliakan nama Tuhan. Kita akan terus mengalami kekuatan, mengalami kebangkitan. Sehingga racun-racun, ya, setiap sampah-sampah tidak ada di dalam hidup kita, tidak ada di dalam hati kita. Bahkan sebelum sampai di hati, tidak ada sampai di pikiran kita. Sudah ada perisai. Kita gunakan perisai iman. Sebab firman Tuhan dikatakan orang benar akan hidup oleh karena iman. Iman yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iman yang mau tetap terus mengandalkan Tuhan. Iman yang tetap terus berpegang kepada Tuhan. Ya, bahkan firman Tuhan dikatakan, tadi dikatakan bahwa ringan, ya, sangat ringan. Dikatakan penderitaan-penderitaan yang kita alami itu adalah sangat ringan, penderitaan yang ringan. Dikatakan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kita tetap terus berpegang di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita menang terhadap racun tawar hati ini? Bagaimana kita harus menang? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang teguh. Di dalam ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-13 dikatakan,
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Sebab ketika kita memiliki iman, iman itu mencegah kita tidak tawar hati. Sebab oleh iman itu digerakkan oleh roh. Makanya kita harus terus membangun roh kita. Roh kita harus kuat, manusia roh kita harus kuat. Ketika manusia roh kita bangkit, iman kita pula bangkit. Sehingga tawar hati tidak ada di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Ibrani 11, orang-orang kudus, ya, tokoh-tokoh iman sudah memberikan keteladanan bagi setiap kita. Sudah memberikan keteladanan bagi setiap kita. Di dalam Ibrani 11, orang-orang kudus menggunakan iman, perisai iman. Ya. Sehingga setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab orang-orang kudus, orang-orang tokoh-tokoh pendahulu mengalami kemenangan dalam setiap apapun pergumulan mereka. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi tawar hati? Yang kedua, kita harus memiliki pengharapan. Ya, pengharapan kita harus bangkit. Pengharapan kita harus terus mengalami kemenangan. Sebab ketika kita memiliki pengharapan, pengharapan akan mencegah keputusasaan. Sebab Kristus juga sudah memberi jaminan pada setiap kita. Dia sudah menjamin hidup setiap kita. Dia bangkit dan naik ke surga. Sudah memberikan keteladanan, sudah memberikan jaminan, sudah memberikan pengharapan kepada kita. Kita harus terus memiliki pengharapan. Tuhan sudah menjadi contoh buat kita. Tuhan sudah memberikan jaminan itu. Pandang kepada Dia. Kemenangan sudah terjadi atas kita. Kita harus tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita ini tidak mengalami tawar hati? Kita tetap terus memiliki pandangan kepada kemuliaan Allah. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 6 dikatakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan bagi kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi ketika kita dihibur, ketika kita menghibur, itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah, mendatangkan kesukaan bagi Allah. Dan kita pun ada sukacita di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita tetap terus mengalami, iman ini akan tetap terus mengalami kebangkitan, ada kekuatan. Ya. Rasul Paulus juga contohnya sudah memberikan keteladanan juga. Walaupun Rasul Paulus mengalami, ya, tubuhnya mengalami kemerosotan, bahkan banyak halangan, rintangan yang dihadapi saat dia pemberitaan Injil. Bahkan di dalam keadaan terpenjara sekalipun, Rasul Paulus tetap memiliki api yang menyala-nyala untuk menginjil, untuk memberitakan Injil. Dia tetap terus memberikan penguatan-penguatan, penghiburan kepada setiap jemaat-jemaat yang digembalakan. Rasul Paulus sudah mudah memberikan contoh, keteladanan bagi setiap kita. Sekalipun ya hidup kita ini tetap pastilah akan tua dan akan mengalami namanya kematian. Tetapi kita tidak fokus kepada itu. Kita hanya fokus kepada Tuhan. Pandanglah kepada kemuliaan Tuhan. Pandanglah kepadanya. Ya. Firman Tuhan katakan juga di dalam 2 Korintus 4 dikatakan, sebab
penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan, bahkan itu sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dinyatakan kemuliaan itu akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dikatakan kita akan tetap terus memandang bahwa penderitaan-penderitaan itu ringan. Bahkan yang sekali berat sekalipun, kita akan tetap berkata biasa saja. Tetapi kekuatan Allah lah, sumber yang menjadi kekuatan Allah itu yang luar biasa. Ya, yang luar biasa bagi yang setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus. Ya, dia akan mendapatkan kelimpahan, kemuliaan yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan itu sangat besar. Tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Kekuatan, kemuliaan yang berlimpah-limpah dikatakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Segala penderitaan di dunia ini kelihatan, sifatnya lahiriah. Tapi janganlah fokus kepada hal-hal itu, kepada hal-hal lahiriah. Tetapi pada fokuslah kepada kekekalan. Sebab hidup ini adalah, hidup setiap kita adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan menuju kepada kekekalan itu. Yang keempat dikatakan, milikilah ucapan syukur di dalam hidup. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Sebab bersyukur itu, ketika kita bersyukur, kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur dalam bagi kemuliaan Allah. Harus ada pengucapan syukur dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, jangan tawar hati. Kita tidak boleh hilang pengharapan. Kita tidak boleh melepaskan iman kita pada saat kita menghadapi permasalahan hidup ini. Sebab permasalahan hidup ini itu biasa. Pandang kepada salib Tuhan. Jadi bagaimana kita supaya kita terlepas daripada yang namanya tawar hati? Kita harus memiliki iman yang teguh. Yang kedua, kita harus tetap terus memiliki pandangan, pengharapan yang membuat kita bangkit. Yang ketiga, kita harus memiliki pandangan kepada kemuliaan Allah. Yang keempat, senantiasa terus ada ucapan syukur. Maka kekuatan Allah yang berlimpah-limpah semakin engkau alami, engkau rasakan, dan engkau impartasikan kepada dunia. Kita bisa memenangkan visi amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami tetap terus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang kuat. Sebab pengharapan yang kuat Tuhan sauh bagi jiwa kami. Kami mau tetap terus berpegang pada Engkau Tuhan, sebab Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketika tetap terus kami berpegang memandang kepadamu, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dilepaskan, setiap kutuk-kutuk sudah dipatahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, lumpuh berjalan, bahkan mati akan dibangkitkan di dalam nama Yesus. Sebab kami mau tetap berkata iman kami, bagi Allah kami, bagi Tuhan kami, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.